Mana suaranya saudara? Sebelah kanan sekarang katakan minyak baru. Yes. Nyata. Oh, anggur baru. Anggur baru tercurah. Umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru. Terima kasih Tuhan. Ratu umatnya nyata kuasa. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Nyata. Kami beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji nama Tuhan, Ibu Bapak, sahabat-sahabat, kita boleh kembali duduk. Kita mau bersyukur sebab karena anugerah Tuhan, karena anggur baru Tuhan, karena pertolongan Roh Kudus, maka setiap kita pagi hari ini boleh bersekutu bersama, boleh menikmati dan tentunya boleh bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Ibu Bapak, sahabat-sahabat kasih Tuhan, saya percaya perjalanan iman masing-masing kita tidak mudah. Tetapi yang saya selalu percaya, di dalam kuat kuasa Roh Allah, di dalam kuat kuasa Roh Kudus, setiap kita sungguh-sungguh boleh mengalami penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Berapa banyak di ruangan ini yang percaya bahwa Yesus itu ada dan hadir dalam kehidupan kita, boleh lambaikan tangan. Dan saya boleh tanya lagi, berapa banyak di ruangan ini yang punya masalah, boleh angkat tangan. Semua punya masalah, betul? Tetapi waktu kita berkata Tuhan selalu ada, maka Tuhanlah yang meraja, Tuhanlah menjadi juru selamat kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam persekutuan doa pagi hari ini, saudara, kita semua, kita akan diberkati oleh Tuhan. Lewat sebuah kesaksian, di mana ada seorang anak Tuhan yang mengalami begitu banyak hal terjadi dalam kehidupannya. Tetapi syukur kepada Allah, dia boleh ada seperti dia ada hari ini. Dia boleh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Itu karena satu alasan. Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Siapa yang baik saudara? Siapa yang baik? Bilang kanan kirimu, Tuhan Yesus baik saudara. Dan karena kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan untuk kesaksian kita pagi hari. Saya mengundang dengan hormat Ibu Rika untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Halo Shalom, selamat pagi semuanya, damai sejahtera buat kita. Nama saya Rika Nyoto Husodo. Terima kasih buat Yanti and Tim ya yang sudah mempersilahkan saya punya tempat untuk berkesaksian pada pagi ini. Kesaksian ini yang keempat dan yang pertama onsite. 3 kesaksian itu diminta pada 2020 habis kejadian 2021. Mereka minta saya karena saya itu terkenal karena kisah saya yang begitu viral pada tahun 2020. Saya punya suami satu, saya harap semua ibu-ibu, bapak-bapak di sini punya pasangannya satu ya. Yang boleh lebih dari satu hanya anak ya. Anak saya satu, namanya Yehezkiel. Sekarang dia lagi tes bahasa Jerman. Saya cerita dulu untuk kesaksian saya hari ini, sebenarnya juga apa ya, dibilang berat juga enggak. Saya juga percaya bahwa setiap manusia pasti punya perjalanannya masing-masing, punya salibnya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing yang tidak pernah lari dari Tuhan. Kejadiannya waktu itu saya langsung aja ya di tanggal 29 Maret 2020. Suami saya itu baru medical check up. Sehat 100%, tidak pernah minum obat, umur 50 tahun. Waktu itu suami saya itu setiap, karena kita pelayan Tuhan ya, di gereja saya di Santo Agustinus di Karawaci. Andre seperti biasa, Andre bangun pagi dan dia baca firman di lantai bawah.
hari itu nggak ada terasa apa-apa, semua berjalan baik. Karena kita mulai pandemi, semua orang ada di dalam rumah, berkumpul bersama keluarga, nggak berani keluar. Hari itu itu hari Minggu, suami saya bilang gini, Mi, kita jalan pagi yuk. Saya bilang enggak, karena saya capek, karena saya baru ngurusin untuk anak-anak sekolah TK yang dari offline mau ke online. Lalu saya juga harus beberapa orang tua murid yang menelpon saya untuk mereka banyak orang tuanya kena COVID dan itu sangat menakutkan. Jadi saya terima telepon mereka dan menenangkan, dan saya sangat capek tidak berjalan pada hari itu. Kita itu udah kayak apa ya, setiap hari itu bertiga, nggak pernah kemana-mana, apalagi jalan pagi ya, karena anak saya satu, jadi lebih mudah. Mau kemana-mana kalau olahraga kita bertiga. Hari itu saya nggak mau jalan pagi, dan kita memang biasa jalan pagi di komplek perumahan yang lumayan, rumah saya itu di main roadnya Lipo, lumayan besar, yang di dalam perumahan. Akhirnya saya bilang sama suami saya, kita nggak usah jalan pagi, saya masakin cemilan lah ya, sama minum teh gitu, kita bareng-bareng. Terus saya bilang nanti aja jalannya sore. Nah habis itu saya misa online, habis misa online ya kegiatan seperti biasa. Dia bilang boleh nggak saya jalan, itu yang kedua dia izin sama saya. Saya bilang nanti sore jam 4-an kamu boleh pergi. Terus udah selesai saya masak, habis masak kita makan bareng, dia bilang saya full. Saya bilang harus makan gitu, karena ini kan lagi COVID, kita butuh badan yang fit. Akhirnya suami saya bilang gini, makanannya boleh nggak kalau dimasak semua hari ini? Saya bilang enggak, setengah, nanti kita makan lagi. Oh takut nggak keburu hari ini saya makan. Jadi sudah ada pertanda, sebenarnya pertanda ini udah mundur dari belakang-belakang sudah kelihatan gitu. Cuman kadang-kadang kalau pasangan kita mau pergi kita nggak tahu. Dan memang nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil ya. Nah akhirnya setelah itu kita makan, saya ingat di jam 2 siang, saya bilang gini, Dad tahu nggak, bisnis sekarang yang bagus itu bisnis peti mati. Bisnis peti mati yang di wrapping. Terus suami saya bilang, kalau saya sebentar lagi mati, jangan beli peti yang mahal. Kalau sampai pakai alat pun, tolong jangan pakai seperti mami saya. Saya nggak mau pakai alat seperti mami saya. Dia bilang, kalaupun dia mati, dia tidak mau funeralnya dihias terlalu mewah. Karena Tuhan hanya nerima dianya saja, tidak menerima petinya, tidak menerima dekorasinya. Dia bilang, saya mau, kalau saya pulang, saya mau seperti saya lahir. Oh oke, saya bilang gitu. Oke, nonton TV lagi, terus di jam berapa dia tanya lagi, boleh gak saya jalan? Saya bilang nanti jam 4. Setelah jam 4 saya panggil, kamu boleh deh jalan kaki gitu. Terus dia tanya, sama siapa? Terus saya bilang, sama kado kesayangan saya yaitu anjing, karena saya dog lover, saya suka anjing, kita sekeluarga suka anjing. Oke, kata dia, sama siapa lagi kalau saya harus jalan? Mungkin ya, waktu itu saya kepikir mungkin dia minta saya, kalau saya ikut mungkin jalannya berbeda. Saya bilang sama anaknya, jadi saya bilang, Nyo temenin Dedi pergi gitu jalan. Anak saya udah bilang, Mam gak tahu rasanya gak mau pergi. Terus saya bilang, pergi aja kasihan. Dedi sendirian. Akhirnya Hesky beres-beres sama suami saya, lalu tutup gerbang. Tidak lama dari itu bunyi dentuman kuat banget sampai dum gitu. Terus saya yang lagi di rumah, saya naik ke atas, saya lihat oh nggak ada apa-apa ya, sepi jalanan. Terus saya turun, keluar gerbang depan rumah saya, kejadiannya dekat rumah saya. Ternyata anak saya lari ke saya. Saya bilang gini, so where is your daddy? Mom, somebody hit my daddy, somebody crashed my daddy. Anak saya masih 15 tahun. Saya bilang, sekarang dedinya mana? Over there. Terus anak saya memang sudah dibiasakan kalau ada apa-apa sama orang tuanya cari polisi sama security.
Akhirnya Hezki cari pertolongan lain, terus saya cari suami saya nggak ketemu ibu bapak. Karena waktu suami saya izin mau pergi, dia pakai baju putih. Jadi yang di kebayangan saya adalah suami saya pergi pakai baju putih. Saya cari di mana-mana nggak ada yang baju putih. Ternyata suami saya meninggal dengan baju biru tua. Jadi saya tidak tahu siapa yang minta izin sama saya. Oke, saya cuma ditepuk pundaknya, saya cuma gini, oh oke, kalau mau pergi jangan malam-malam ya pulang ya, karena saya takut sendirian. Jadi waktu bunyi itu 4:27 saya lari ke suami saya pangku suami saya bilang, what happened dad? Karena saya nggak lihat ada darah di suami saya. Terus saya gendong dia, saya pangku kayak Bunda Maria, patung Pieta kan tau, saya gendong, saya bilang, dad yang kuat ya. Saya pulang, saya ambil mobil, nanti saya bawa kamu ke rumah sakit. Lalu saya taruh lagi, saya pindahin dari pipa, kalau di perumahan itu ada pipa baja yang untuk tutup air. Jadi suami saya hantemnya dari belakang dan dari depan, tulang semua hancur, tulang muka hancur, otaknya juga hancur. Jadi itu yang terakhir. Dan saya nggak tahu kalau suami saya habis saya pangku, dan dia selesai. Lalu saya pinggirin, terus saya pulang ke rumah, saya ambil mobil, saya masih kuat, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan Yesus selamatin Andre ya, kuatin saya nih biar bisa bawa Andre ke rumah sakit. Ternyata enggak, Andre udah lewat, saat itu juga habis dari pelukan saya Andre lewat. Setelah itu saya keluar, orang udah rame, karena kita itu di lingkungan saya cukup aktif, jadi semua bilang gini, Rik, Andre, Rika, ini, ya saya tahu Ci, saya bilang, saya masih santai, saya tahu, saya bilang bisa bawa mobil saya nggak? Saya mau angkat suami saya. Saya bilang sama anak saya, kita berdua bawa Dedi ke rumah sakit. Iya Mam. Lalu saya ngelihat penabraknya datang berikut kedua orang tuanya, dan saya mendengar dia bilang, Mam, this, gitu. Lalu keluarlah bahasa binatang, bahasa yang sangat menyakitkan buat saya waktu saya harus dengar. Entah gimana dia langsung memukul saya balik. Yang saya ingat saya itu memukul, menendang ya. Membawa mayat atau membawa orang kecelakaan secepat itu gitu. Akhirnya setelah selesai, rame orang segala macam proses. Setelah itu udah suami saya divisum, tapi saya nggak tahu visumnya itu apa. Saya pulang, saya mikir gini, wah ini sih mimpi, besok juga bangun lagi. Kita itu nggak percaya deh suami saya gitu. Saya ke Oasis, sampai di Oasis, saya juga diem aja karena di tangan saya masih ada darah. Ternyata suami saya itu kulit ke CCTV, hitungan fisikanya segala macam mungkin kurang lebih 200. Di dalam perumahan. Suami saya meninggal, saya juga bingung ya, kalau ditabrak, kos kakinya aja di dalam sepatu ketsnya aja bisa lepas semua, saking kencangnya. Anak saya memang, makanya saya bilang, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu itu jalannya adalah Andre, Hezki, sama anjing saya. 3 langkah, 4 langkah sebelum kejadian, anak saya bilang ini, Dad kita tukeran tempat. Karena di depan sana ada temannya si Sasa, anjing saya. Kalau ketemu bisa lompat-lompat gitu. Oke, kalau anak saya enggak pindah tempat, saya akan kehilangan semuanya. Tidak ada yang tersisa. Karena anjing saya lihat dari CCTV-nya ya. CCTV yang nggak boleh beredar sih. Itu anjing saya sama Andre udah wah lompat-lompat ke atas gitu. Jadi menurut saya memang cocok meninggal aja. Lalu Andre jatuh di sini, tali anjingnya masih ada, anjingnya di sebelah sana, anjing kado kesayangannya. Setelah itu berjalannya waktu sehari, Andre meninggal 29, 30, 31. Tadinya saya mau tutup peti di tanggal 1 April karena ulang tahun anak saya. Di tanggal 29 itu sebelum meninggal, saya sama Andre siap-siap buat ke panti, merayakan ulang tahun anaknya tanggal 1 April.
Terus cici saya bilang nih, gak boleh, anak udah trauma lihat dedinya meninggal di depan dengan cara dahsyat, terus kamu mau tutup peti lagi di tanggal 1. Gak boleh kasih dua-duanya begitu. Kasihan anak kamu masih 15 tahun. Akhirnya ya udah saya ikutin tanggal 31 tutup peti, dan papinya Andre yang suruh mama saya, dia tanya waktu di Oasis, Rika, iki sopo sing ninggal? Papi saya juga tinggal bersama saya di dalam rumah. Jadi saya kehilangan 2 orang. Terus saya bilang, saya nggak jawab papi ngomong apa karena saya takut papi sakit jantung. Saya bilang, papi duduk sini aja. Terus papi bilang, tapi sopo kok? Sopo iki sing ninggal? Aku nggak berani ngomong. Akhirnya pas tahu, dia bilang ini, papi bilang, waktu melahirkan, mami melahirkan Andre ke dunia melalui tangan papi karena papi saya dokter, papinya Andre dokter. Lalu sekarang menutup peti pun harus saya. Itu saya cukup sedih kalau menjadi orang tua ya. Terus tanggal 1 anak udah berlalu, tanggal 1 papi saya tungguin anak saya ulang tahun, terus kita datang ke rumah papi, terus papi peluk saya, Rika, nanti gimana ya kamu sama Hezky? Kasihan Hezky gak punya bapak. Terus saya bilang, gak apa-apa, masih ada papi. Saya masih bisa lihat Andre di wajah papi. Ternyata papi habis itu jatuh. Setelah itu papi masuk rumah sakit di ICU. 40 hari suami saya yang saya harus ngadain misa di rumah, papi saya meninggal. Papi saya juga meninggal, saya tahu betapa dia juga sakit kehilangan anak laki-lakinya. Jadi saya itu tiap hari kerjanya ditungguin wartawan depan rumah. Wartawan TV, wartawan koran yang minta statement tentang kisah saya. Saya nggak berani keluar. Terus ada lagi harus ngurusin kepolisian karena ini masuk ke ranah hukum. Lalu saya ngurusin papi saya juga, jengukin, support segala macam. Akhirnya papi juga meninggal. Itu cukup membuat anak saya tambah terluka. Setelah papi meninggal, jadi saya mengadakan misa 40 hari suami saya sekaligus misa papi saya. 2 kali saya kena. Setelah itu saya harus menemani anak saya sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Itu anak saya nggak begitu pandai bahasa Indonesia, jadi saya terus bisikin dia apa hakim ngomong gitu. Akhirnya setelah itu saya bilang, wah saya ngomong sama cici saya, ini kayaknya sidangnya nggak bener nih, nggak sesuai sama kenyataan. Karena kok banyak terbalik-terbalik. Itu menurut saya, mungkin menurut pihak sana nggak tahu. Selesai semua kejadian, saya bilang sama cici saya, Bin, kayaknya nggak usah diterusin lah, cukup, saya nggak mau lagi. Saya belajar mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun saya berat untuk ngampunin, saya kehilangan 2 orang di dalam rumah saya, kehilangan kepala rumah tangga, kehilangan yang saya kira ini masa depan saya. Mungkin seperti Anda kalian juga di sini yang menginginkan perkawinan sampai tua, sampai bisa lihat cucu, sampai sama-sama sehat. Tapi kan kenyataannya enggak. 42 tahun saya jadi single parent. Saya enggak terlalu kuat untuk jadi wanita. Waktu itu karena saya tuh dibentuk sama suami saya seperti karena saya beda 9 tahun, jadi saya tuh kayak dibuat nggak boleh kerja, semua dipenuhin, disayang, diapain. Saya sama anak saya betul-betul tidak bisa. Satu hari saya baca Ayub 1 ayat 21 bahwa, saya lupa isinya ya, saya ingat Ayub 1 ayat 21 tentang apapun yang Tuhan kasih, dari Tuhan untuk Tuhan. Waktu itu saya cuma mikir,
duh Tuhan, kenapa kasih saya ya? Kenapa pilih saya? Kenapa nggak pilih orang-orang di luar sana yang suaminya nggak taat sama Tuhan, atau nggak baik sama pasangannya, atau nggak sayang sama anaknya? Ambil aja mereka. Kenapa harus suami saya? Yang suami saya dan saya adalah pelayan Tuhan. Suami saya sama saya, kita sama-sama pelayanan. Nggak hanya di paroki, Andre juga banyak pelayanan untuk pembangunan gereja-gereja di daerah timur. Kita juga bangun rumah retret segala macam. Kenapa harus saya? Kenapa juga harus di depan anak saya? Kenapa juga harus papi saya? Saya banyak pertanyaan kepada Tuhan. Saya nggak sanggup Tuhan. Kalau kayak gini, Tuhan bisa nggak ambil piala atau cawan ini dari saya? Ternyata benar kalau itu kematian tuh betul-betul nyata gitu. Suami saya yang saya bilang sama ibu bapak di sini semua, mulai sekarang saya menetapkan hidup saya bahwa harta yang saya punya, kesehatan yang saya terlalu jaga-jaga, ternyata tidak jadi jaminan bahwa hidup kita akan kekal. Sampai satu hari saya kebingungan ngurusin tentang hidup saya bilang sama Tuhan, sampai mentok saya udah nanya, saya jawab sendiri, orang lain cuma datang, everything gonna be better, semua oke, gak ada yang masuk di saya. Akhirnya saya cuma bilang, terakhir, Tuhan saya ikhlas. Bukan saya berserah. Kalau saya berserah, saya akan menyerahkan apa yang saya mau saja. Tapi kalau saya ikhlas, terserah yang Tuhan mau, saya terima. Akhirnya 1 tahun kemudian saya bilang sama Hezki ini kayaknya abunya Dedi harus dilarung barengan sama emak sama engkong. Jadi Andre meninggal bersama dengan papi dan maminya dilarung. Andre cuma punya 1 cici ya, dokter gigi. Setelah itu, setelah dilarung mungkin saya jadi lebih tenang. Kenapa? Kalau nggak saya setiap hari ke Oasis. Merasa sial banget hidup saya. 42 tahun, 17 tahun perkawinan, setidaknya udah mulai enak, kenapa harus begini gitu. Satu hari anak saya bilang, perempuan itu jahat banget ya Mam. Dia tabrak Dedi, dia pukulin Mami. Saya bilang, dia gak sadar. Kalau dia sadar dia gak akan lakukan. Terus setiap malam saya bilang, Hes, sanggup gak sanggup? Kita terus harus belajar mengampuni. Saya belajar mengampuni diri saya sendiri. Saya belajar mengampuni orang yang melukai saya. Saya belajar berdamai dengan semua yang ada. Akhirnya saya tetap terus melanjutkan pelayanan saya di gereja. Walaupun kalau habis baca Alkitab di gereja depan altar nangis. Ingat suami saya yang jadi prodiakon yang melayani. Enggak gampang banget saya dapat melupakan begitu aja. Semakin hari semakin membaik, semakin kesininya semakin belajar bahwa kita semua yang ada di sini juga sebenarnya sedang menunggu kalau suatu hari giliran kita. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, waktu di sidang itu dibacain, Pak Andre meninggalnya karena otaknya begini, tulang muka semua hancur, tulang ini hancur. Wah saya nggak bayang kalau semua hancur ya bagaimana hidup lagi gitu loh. Ya saya harus ikhlasin gitu loh, lihat orang yang saya sayangi juga jangan sampai mengakhiri hidupnya kok terluka sekali gitu. Waktu itu saya juga bilang sama Tuhan, saya juga protes kenapa abis Andre harus papinya juga diambil. Lalu saya ingat juga waktu itu saya nggak bisa curhat banyak sama orang tua saya karena mami saya juga cancer, survivor cancer. Papa saya juga udah tua, jadi saya pikir saya nggak berusaha
tampak baik-baik saja di depan mereka. Akhirnya saya ke ibu baptis saya di Menteng, di Teresia. Ternyata beliau juga meninggal. Cancer, Suster Angeline. Terus saya coba lagi cari Romo Sugiri, ternyata meninggal juga. Wah, saya bilang ini saya mesti ngobrol sama siapa nih kalau semuanya meninggal orang yang saya percaya. Karena pada saat itu kalau kita dilanda kesedihan, kita tuh kadang nggak butuh dinasehatin, dikasih masukan apa tuh, kayaknya tembus semuanya. Yang saya butuh adalah mendengar, didengar dan dipeluk aja. Nggak ngomong apa-apa, cuman yaudah, cuman minta itu aja. Tapi itu nggak saya dapet gitu. Karena saya ngerasa Tuhan nyuruh saya, nggak sempat saya sedih. Karena habis kejadian Andre saya harus ngurusin papi, ngurusin kepolisian, ngurusin sidang, ngurusin anak saya. Anak saya itu cukup terluka, melihat semua kejadian di depan matanya. Dia bisa bilang, "Mom, you know my daddy is flying." Karena harus ditabrak, mental ke pohon, jatuh lagi ke mobil, kulit kepalanya di flipper, terus keambil belakangnya. Terus saya bilang sama dia, "Oh ya, iya Mom, I'm really sad when I know my father passed away like this." Terus aku peluk dia, "Nggak apa-apa, Daddy nggak pulang, Daddy itu nggak pulang ke rumah orang lain, Daddy pulang ke rumah Tuhan, yang suatu hari kita juga pulang ke sana." Terus dia bilang, "I'm 15. Yes, I know you 15. I'm not 42, Mom, like you before." Yes, I know. Terus dia bilang, "Mom, saya sama anak saya berdoa, saya bilang gini, Heski pernah ngomong gini, Mom, kalau suatu hari saya jadi orang, saya akan berterima kasih dengan perempuan itu. Karena dia mengajarkan saya nangis sekencang-kencangnya. Dia mengajarkan saya kuat untuk berdiri melihat bapak saya di peti mati. Saya berterima kasih sama dia. Karena dia membuat kita berdua kuat." Terus saya bilang sama dia, "Bagus kalau udah begitu." Terus terang saya sama Heski, saya tidak mau menunjukkan terlalu banyak air mata saya. Dan mungkin juga dari Bapak Ibu yang ada di sini juga mungkin banyak salib-salib yang kita panggul dari permasalahan dunia. Cuman yang saya tahu bahwa Tuhan itu baik dan sungguh baik. Waktu saya punya kejadian kesedihan, bagi saya, kalau orang berdampingan sama saya mungkin hanya sementara. Ibu bapak saya juga sementara, keluarga saya cuma sementara. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah ada kata sementara. Dia selalu ada buat saya. Itu yang saya percaya. Tuhan, saya nggak pernah bilang Tuhan jangan jauh dari saya, tapi saya bilang Tuhan buat saya jangan jauh dari Tuhan. Karena Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita. Kalau dia kasih Rika yang dulu 42 tahun, saya nangis sejadi-jadinya. Saya mau bunuh diri berkali-kali sampai 3 kali. Terakhir saya melakukan hal yang gila adalah ngajakin anak saya untuk mati bareng. Dan itu gak baik buat saya. Saya udah tutup mata saya, bawa mobil kencang-kencang, enggak mati juga, enggak nabrak juga. Saya bingung. Itu karena saya depresi banget. Saya pikir kalau saya lihat anak saya tinggalin anak saya di dunia sendirian. Kayaknya nggak rela kalau dia nanti gimana ya, nanti gimana. Tapi saya pikir satu-satunya jalan, saya bohongin anak saya mau ke gereja. Jadi dia mau ikut. Tapi kok arahnya ke Jakarta. Saya mau bawa dia ke tol. Terus saya tutup mata. Saya kencengin mobil saya. Saya nggak mati juga, nggak ditabrak juga sama semua mobil yang di sana. Terus anak saya bilang gini, Mom, I don't wanna die. Aku tetap mau hidup, aku nggak mau mati. Mom, kita pulang. Terus aku bilang, aku nggak dengerin. Aku tidak mendengar suara Tuhan. Terus sampai semakin kencang,
Gak ada yang nabrak juga. Lelah juga Bu akhirnya, udah kenceng-kenceng bawa mobil gak meninggal juga. Akhirnya saya putar balik, saya ke gereja. Anak saya berdoa di gereja, Tuhan, saya tahu mami saya orang baik. Kalau dia punya pikiran yang tidak baik saat ini, tolong bawa mami saya jadi baik. Dan pertemukan dia dengan orang-orang yang baik. Supaya mami saya pulang jadi baik. Terus akhirnya saya bilang, ya udah Nyok kita pulang. Dari situ saya mulai berdoa lagi dan boleh memberikan kesaksian di mana-mana tentang hidup saya. Saya juga nggak ngerti Tuhan kenapa begini gitu buat saya. Udah tahu saya lagi sedih, boleh nggak sih saya itu rest dikit? Enggak, ternyata saya dipakai Tuhan untuk melakukan hal ini gitu loh. Jadi buat saya jadi pelayan Tuhan itu nggak mesti kita harus ditempah, nggak mesti kita harus dikenakan musibah dulu, nggak mesti kita mengalami hal yang harus sakit, penyakit atau kematian. Tapi selagi kita hidup, selagi kita punya waktu, itulah waktu kita buat Tuhan. Jadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan yang mau menerima salibnya. Kadang-kadang manusia itu hanya mau yang enak-enaknya. Kalau dikasih sakit, percayalah bahwa bukan hanya kita aja yang mengalami, bahwa banyak orang lain juga yang mengalami. Kalau kita dikasih kematian juga banyak orang di luar sana yang mengalami kematian. Dan yang kita perlu tahu adalah bagaimana kita melayani Tuhan, sebagaimana Tuhan memakai kita dengan caranya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Sis Rika untuk pembelajaran iman untuk setiap kita. Bagaimana lewat kejadian yang Sis Rika alami kita boleh lihat untuk menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Kita sungguh-sungguh dibentuk, kita sungguh-sungguh diproses, kita sungguh-sungguh di apa ya? Bahkan saya speechless ini mendengar kesaksian yang sangat luar biasa. Tetapi ujung-ujungnya kita selalu boleh percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Biarlah waktu Tuhan, jalan Tuhan, rencana Tuhan, dan rancangan kebaikan yang Tuhan boleh berikan buat kita, itu yang boleh kita alami. Titip salam buat Hezki. Suatu hari nanti mungkin dia boleh bersaksi di sini untuk menceritakan pengalaman imannya secara pribadi, bagaimana Tuhan membentuk dia secara pribadi. Dan saat ini mari Ibu Bapak, sahabat-sahabat terasam Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan yang kudus. Karena kita tahu dan kita bersyukur, Tuhan itu sungguh luar biasa. Bagian setiap kita adalah bersyukur, dan bersyukur, serta menemukan Tuhan dalam segala perkara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami datang hampiri tahta kerahiman-Mu Tuhan. Kami yang dihidupi, dirahmati dan diberkati oleh cinta Tuhan. Kami cari wajah-Mu dengan penuh iman. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Kami menyembah-Mu di sini. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Maka kami angkat tangan kami dan kami katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh kami telah melihat, kami telah merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Bahkan lewat kejadian yang menyakitkan sekalipun, tak pernah Engkau meninggalkan setiap kami. Gadamu dan tongkatmu itu yang selalu hibur kami. Maka pada siang hari ini Tuhan, dengan tangan yang terangkat ke surga, satu hati kami katakan, tak usah aku takut. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Amin Tuhan. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi kami nyanyi haleluya. Makasih Tuhan, Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau ajaib Tuhan, Ajaib perkasa. kami bangkit berdiri di hadapan-Mu, dan lebih tinggi lagi kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyi, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, oh Tuhan. ajaib perkasa, perbuatan. Kami nyanyi haleluya Tuhan, ku nyanyi haleluya. Oh hebat Tuhan, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya dan berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu. Kami percaya kami ada bersama-Mu. Dan kami tahu juga tantangan, masalah adalah cara kami untuk melihat betapa cinta Tuhan besar dan nyata bagi setiap kami. Demikian juga pada hari ini Tuhan, lewat anak-Mu yang terkasih Romo Anton Prasetya ICM, kami membuka hati kami untuk diberkati oleh kuat kuasa, bahwa kami mengerti, bahwa kami mengenal rancangan-Mu di dalam setiap tantangan-tantangan iman kami, terutama untuk kami memenuhi tugas panggilan kami sebagai pekerja di kebun anggur Tuhan. Kami buka hati kami duduk diam
Dan kami siap terima berkat firman-Mu dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa syukur kami. Sebab Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji Tuhan, kita kembali duduk, kami mengundang dengan hormat Romo Anton. Kita tetap setia saja dalam pelayanan. Anda juga stay faithful in your ministry di tengah segala tantangan kesulitan yang ada. Tuhan berkati. Amin. Ya, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Romo untuk proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Biarlah setiap kita yang sudah dipilih dan dipanggil seturut dengan apa yang boleh Tuhan percayakan, kita boleh melakukannya dengan ucapan syukur dan sukacita. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu sungguh baik, anugerahnya besar dan melimpah buat setiap kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Lewat tantangan, lewat badai apapun, Tuhan selalu ada. Mari dengan ucapan syukur kita katakan, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ini doa kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi mari sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus untuk selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Kami panggil Engkau ya Aba Bapa, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Puji nama Tuhan, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Ibu, saudara-saudari, teman-teman dan sahabat-sahabat Santana yang terkasih, selamat siang. Apa kabar hari ini semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan kalau kita sehat ya. Ini yang satu hal benar-benar kita harus syukuri. Dan hari ini luar biasa kita mendapatkan 2 peneguhan iman yang tadi diawali dengan kesaksian yang luar biasa dari Rika. Temanya dari Tuhan untuk Tuhan. Dan dilanjutkan peneguhan iman dari Romo Anton, firman Tuhan yang disampaikan dengan tema cara menghadapi tantangan dalam pelayanan. Tanpa kebetulan ini temanya sangat berkaitan. Terima kasih Romo Anton yang sudah membawakan firman Tuhan, dan ini sungguh jadi PR buat kita ya Romo. Satu hal yang tadi saya catat,
jangan pernah putus asa di dalam melakukan pelayanan ya. Amin. Rika, thank you, terima kasih banyak. Pesan dari kita, maju terus, tetap semangat dan tetap sehat. Amin. Masih ada 2 pengumuman untuk bulan depan. Yang pertama, bulan depan kita akan berjumpa pada tanggal 19 Oktober bersama Romo Kris. Siapa namanya Romo Kris lengkapnya? Kris Purwadi ya. Ya. Jadi 19 Oktober jamnya sama, di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Dan bulan depan tanggal 9 Oktober kita pengurus Santa Ana dan Romo moderator Romo Susilo mengajak umat berkunjung untuk berdoa dan berrosario bersama. Jadi bulan depan adalah bulan Oktober ya Bapak Ibu, bulan rosario. Kita mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa rosario bersama dengan mengunjungi 2 gereja dan Goa Maria di daerah Pik. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan membayar lunas, ditunggu bulan depan tanggal 9 jam 7.30 di tempat gedung ini di bawah ya, jam 7.30, jam 8 kita akan berangkat. Enggak, 7.30, jam 8 berangkat ya Bapak Ibu. Bagi yang belum bisa mendaftar di depan dengan atau bisa hubungi Ibu Susan. Susan tolong, jadi Susan ya, tolong bisa daftar dengan Ibu Susan. Dan kunjungan doa ini kita hanya batasi 70 peserta, 70 orang. Dan saat ini sudah ada berapa orang yang sudah mendaftar? Oke, masih ada tempat ya. Oke, jadi itu saja pengumuman dari kita. Jadi bulan depan tanggal 9 Oktober hari Senin, jangan lupa ya Bapak Ibu. Dan 19 Oktober adalah PD kita bulan depan bersama Romo Kris. Demikian pengumuman dari kita. Sampai jumpa bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, sekali lagi tolong pastikan di agenda Ibu Bapak ada 2 event dari PD Santa Ana untuk bulan Oktober ya Ci ya. Tanggal 9 Oktober dan 9 Oktober kita ziarah sama-sama dan 19 untuk PD bersama. Puji nama Tuhan, kita akan segera akhiri persekutuan doa kita. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Romo Anton untuk tutup di dalam doa dan berkat. Tetapi setelah berkat Tuhan, Ibu Bapak tolong jangan meninggalkan tempat karena kita akan foto bersama dengan Romo Anton. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pada siang hari ini di akhir persekutuan doa kami datang kepada Tuhan kembali. Kami mensyukuri untuk segala kebaikan. Siang hari ini Tuhan, kami telah berbagi iman kami telah berbagi arti panggilan pelayanan kami, juga menyadari segala tantangan yang ada. Kami ingin mempercayakan kehidupan kami di dalam berkat Tuhan. Jagalah kami semua Tuhan yang hadir di sini, keluarga kami masing-masing, pekerjaan kami, kesehatan kami, supaya kami boleh mampu untuk lebih mencintai Tuhan dan mencintai pelayanan dan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami semuanya. Bapa di surga, kami percaya Tuhan telah memulai segala yang baik. Meskipun seringkali kami menjumpai kesulitan dalam kehidupan, tapi kami ingin mohon semoga Tuhan juga akan terus hadir di dalam kehidupan kami untuk memberikan kami berkat. Tuhan bersamamu, berkat Allah yang Maha Kuasa pada siang hari ini turun atas kita semuanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Jangan kemana-mana. Romo tengah situ, agak mundur mungkin. Di sini mau. Di sini. Ya. Tim fotografi segera mengambil tempat. Bapak Ibu boleh merapat atau gimana Angie? Berdiri atau duduk aja? Yang belakang boleh berdiri biar kelihatan. Yang depan boleh duduk, ya. Ya, tolong di-MC-kan. Mundur lagi. Iya. Maskernya boleh dicopot dulu sebentar. Senyum ke kamera. Semua sudah siap? Ya.
Mungkin dari gedung sebelah kali ya Angie ya, biar kelihatan ya. Mesti merapat. Semuanya merapat. Mungkin teman-teman PD Santana bisa mengambil tempat di sana. Iya, atau yang dengkulnya masih kuat boleh sedikit jongkok ya. Yang ulang tahun boleh ayo ikut sini. Nggak usah. Yang ulang tahun di tengah silakan. Oh ya, sama istrinya kita di belakang ya. Sudah? Oke, jangan lupa tersenyum. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih ya. Secara khusus Ibu Bapak, kita mau tepuk tangan untuk Brother Rofi yang hari ini berulang tahun ya. Di usia emas ke-50-nya, oh bukan ya. Selamat ulang tahun Brother Rofi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa tanggal 9 Ibu Bapak dan juga tanggal 19. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam kasih karunia Tuhan kita diutus. Mari saling membagikan salam satu sama lain. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, kami percaya Tuhan, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai berjumpa di PD Santana bulan Oktober. Amin.